tahu terlebih dahulu, sudah belajar sistem respirasi, pengertiannya tadi sudah saya jawab. Nah, sama halnya dengan sistem pencernaan. Nah, kita tahu terlebih dahulu. Apa itu sistem pencernaan? Pencernaan merupakan suatu proses ya, proses dalam bentuk molekul yang besar menjadi molekul yang sederhana atau molekul yang lebih kecil sehingga dapat dan digunakan untuk organisme dalam melangsungkan. Jadi pada intinya proses pencernaan itu pemecahan nutrien atau molekul besar kecil sehingga nantinya dapat diserap oleh tubuh untuk pertumbuhan organisme tersebut. Jadi seperti itu pengertiannya. Nah, contohnya bisa dilihat pati ya, pati ini merupakan besar karena dia terdiri dari beberapa monomer molekul. Pati itu karbohidrat ya. Pati itu karbohidrat. Pati sagu, pati jagung, pati talas, pati singkong. Nah, itu semua pati di mana dia mengandung karbohidrat ya. Protein ya, lemak itu merupakan molekul atau makro molekul ya. Nanti ini ada di kimia pangan ya. Semester depan kalau nggak salah, semester saya lupa ya. Nanti kita belajar tentang dan mikromolekul. Jadi kalau makromolekul ya, besar itu pati ya, karbohidrat, protein, lemak ya, itu semua termasuk makromolekul. Jadi sistem pencernaan ini memecah dari besar ke molekul kecil. Pati merupakan makromolekul dapat dipecah atau dia dapat dicerna di dalam tubuh. Jadi bentuk yang lebih sederhana yaitu glukosa. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan amilase. Enzim amilase di mana dia dapat mempercepat pemecahan dari pati menjadi glukosa yang nanti ini akan lebih cepat dan mudah terserap tubuh. Ya, itu contoh dari pencernaan. Kalau pencernaan protein, protein itu makromolekul akan dipecah di dalam tubuh ya, akan dicerna menjadi apa? Asam amino. Oleh apa? Oleh bantuan apa? Enzim gitu kan. Jadi memang pemecahan molekul ya atau molekul besar menjadi molekul yang lebih. Nah, itu merupakan pengertian dari sistem. Nah, untuk jenis-jenis dari pencernaan itu, jadi pencernaan ini untuk umumnya ya, baik untuk ini jenis pencernaan itu ada 3. Yang mekanis ya, pencernaan secara mekanis, dan yang pencernaan secara kimiawi. Kalau untuk pencernaan secara ini proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil dengan bantuan alat pencernaan. Contohnya apa? Gigi ya, merongga mulut ini terjadi proses pencernaan makanan mekanis karena makanan dihancurkan secara fisik oleh dari makanan itu besar menjadi makanan yang lebih halus. Dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Kalau pencernaan ini pasti membutuhkan bantuan zat itu. Apa itu zat kimianya? Zat kimia adalah enzim dan asam yang nantinya akan dihasilkan oleh organ-organ di dalam pencernaan. Gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau kimia hanya perubahan fisik saja, tapi kalau kimia itu dengan disertai dengan zat kimia yaitu enzim klorida. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan yang dikonsumsi. Nah, kita perlu tahu ya karena berdasarkan jenis pakannya nanti kita tahu bagaimana dia menanya gitu ya. Karena hewan-hewan ini juga beda-beda ya berdasarkan pakannya itu berbeda-beda. Carnivora, mungkin yang kemarin di SMA sains biologi gitu ya sudah hafal ya. Ini SD sepertinya ya hewan-hewan pengelompokan hewan berdasarkan. Jadi saya ingatkan kembali di sini bahwa jika hewan itu jenis pakannya apa, tahu bagaimana dia mencerna makanan itu. Hewan karnivora dia pakannya berasal
hewan atau daging ya. Contohnya anjing masuk hewan karnivora. Kemudian herbivora ya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya atau tanaman, sapi, domba, kambing, kuda ya. Termasuk contoh hewan herbivora. Yang ketiga hewan omnivora, pakannya merupakan dia ini pemakan segala ya, biasanya disebut dengan pemakan. Dia bisa makan tanaman dan juga makan hewan atau daging. Babi itu bisa makan sayur-sayuran, dia juga bisa makan daging ya, sehingga dia disebut dengan hewan itu berdasarkan jenis pakannya. Nah, setelah kita tahu berdasarkan jenis pakannya ya, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu ya, lambung pada hewan, tipe-tipe lambung pada hewan. Jadi, hewan ya, setelah dibedakan berdasarkannya, tentunya sistem lambungnya pun akan gitu ya. Jadi, lambung itu mencerna makanan kimiawi. Ya, di mana di situ pasti pengaruh dari jenis pakan yang dikonsumsi gitu kan. Nah, ini untuk tipe lambung hewan. Yang pertama, berlambung sederhana atau monogastrik. Monogastrik biasanya dimiliki hewan non ruminansia atau unggas gitu ya. Nah, pencernanya melalui beberapa saluran yaitu mulut ya, esofagus. Esofagus ini saluran dari kemudian stomach, kemudian small intestine, large intestinum, rectum, dan di pembuangan yaitu kloaka. Itu untuk pencernaan dari hewan yang monogas. Kemudian untuk yang poligastrik atau hewan yang berlambung kompleks ya, dia memiliki lambung yang kompleks, artinya dia lebih dari satu bagian ya. Untuk hewan poligastrik itu lambungnya memiliki 4 bagian. Berikut saluran pencernaan yang dimiliki oleh tipe lambung kompleks ya, rongga mulut, kerongkongan ya, esofagus ini saluran kerongkongan, dan proventriculus ya. Proventriculus ini lumen, retikulum dan omasum. Kemudian ya, ventriculus ini terdiri dari abomasum, lari ke usus halus, dari usus halus ini diserap ya oleh dinding usus halus makanan sari-sari makanan, kemudian lari ke usus besar ya. Di besar ini terjadi proses absorpsi sisa-sisa air sebagai tempat penampungan sisa makanan tidak dapat dicerna. Lalu melewati kolon sehingga keluar melalui saluran pembuangan ya. Jadi anus ini sebagai atau tempat berakhirnya sistem pencernaan hewan poligastrik, itu kloaka namanya. Nah, ini saya sertakan untuk gambarnya ya, untuk hewan yang monogastrik. Tadi sudah saya sebutkan beberapa saluran pencernaan yang dia miliki ya, dari si mulut ya, kemudian ke esofagus, kemudian ke bolok nama lainnya, dia sebagai tempat penampungan makanan sebelum dia lari ke lambung gitu ya. Kemudian ventriculus, setelah itu ke gizzard ya, empedu, kemudian pankreas, ke duodenum dulu maaf ya. Kedua itu ada pankreas ya, kelenjarnya juga bekerja di duodenum. Lalu ada ileum atau usus halus ya. Setelah itu lari ke large intestine. Ini usus besar. Lalu berakhir ke dan lalu keluar melalui kloaka. Ini untuk pencernaan dari hewan tipe lambung monogastrik. Nah, ini lebih saya rinci lagi. Jadi ini penjelasannya tadi saja. Ini saya sertakan penjelasannya supaya nanti kalau belajar bisa lebih memahami jika ada penjelasannya. Bagian dan fungsi dari sistem pencernaan untuk hewan monogastrik. Awal mula makanan masuk gitu ya, mulut atau biasa disebut dengan paruh untuk ya. Di situ terjadi tempat pengumpulan dan masuknya ke mulut gitu ya. Hewan jenis monogastrik
melibatkan kepala, paruh, cakar, serta mulutnya untuk makanan ke dalam paruhnya atau ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terjadi proses pengunyahan atau penghalusan gitu ya. Nah, untuk hewan karnivora menggunakan memerlukan penurunan ukuran partikel makanan. Kalau hewan herbivora ini dia sampai halus ya. Jadi di dalam mulut itu sampai halus untuk hewan yang herbivora. Karena hewan herbivora itu dia kalian tahu ya jenis pakannya yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu lebih banyak mengandung selulosa daripada herbivora yang dimakan hanya daging ya. Kalau selulosa itu akan sulit sekali dan lama sekali dicerna oleh sistem pencernaan kita sehingga hewan herbivora sapi dia akan terus-terusan memamah ya. Memamah rumput itu. Karena apa? Karena memang selulosa ini akan sulit dan lama untuk dicerna. Sehingga kalau dia lebih mematangkan pencernaannya di mulut, lebih pengubahan fisik terlebih dahulu di mulut, otomatis nanti akan lebih cepat terserap sum yang ada di rumput tersebut gitu ya. Untuk herbivora. Kemudian fungsinya untuk tembolok, untuk penampungan makanan, empedal, gizzard, penggilingan secara halus ya. Kemudian proventriculus lambung, kelenjar lambung ya. Nama lainnya kelenjar proventriculus. Kelenjar lambung ini menghasilkan atau asam lambung gitu ya. Menghasilkan dan juga menghasilkan enzim. Itu di kelenjar lambung. Kemudian pankreas. Ini dia berfungsi untuk menghasilkan getah ya, di mana nanti getah pankreas ini mengandung beberapa enzim, yaitu amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Amilolitik ini artinya enzim tersebut proses pencernaan amilum di dalam tubuh. Kalau lipolitik ini lemak di dalam tubuh, sedangkan proteolitik ini protein jadi asam amino. Kemudian empedu ini menghasilkan getah empedu ya, empedu. Di mana di dalam getah empedu itu ada enzim amilase. Jadi getah empedu itu mengandung amilase ya. Jadi untuk hewan yang jenisnya poligastrik dia rumput ya atau dia pemakan tumbuhan gitu ya, itu memang sistem pencernaannya mengandung enzim amilase. Memang selulosa itu termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Jadi memang amilase yang membantu proses selulosa menjadi besar sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh. Kemudian usus halus ini terjadi secara enzimatis dan juga sebagai tempat jadinya penyerapan sari-sari makanan itu di usus halus ya. Kemudian usus besar atau large intestine, di sana aktivitas mikroba ya, pembusukan dicerna, dibusukkan, kemudian tempat penyerapan air dan penampungan sementara sisa-sisa dari pencernaan. Kemudian kloaka ya, kloaka ini muara atau dari saluran pencernaan dan juga saluran. Itu untuk penjelasan dari bagian-bagian pencernaan hewan yang berlambung sederhana. Untuk yang pencernaan hewan poligastrik ya, poligastrik contohnya sapi ya. Sapi bisa kalian lihat di gambar. Ini sistem pencernaannya lebih rumit daripada si hewan poligastrik. Karena apa? Karena untuk hewan poligastrik ini bagian lambung ya. Jadi makanan setelah masuk ke dalam mulut gitu ya. Kemudian dia melewati saluran esofagus, lalu dia lari ke lambung di mana di sini dapat 4 bagian yaitu rumen ya, kemudian omasum dan abomasum. Jadi 4 bagian ya untuk hewan yang memiliki tipe poligastrik. Nanti sama selanjutnya melalui usus besar gitu ya. Kemudian ada kelenjar pankreas, ada liver
sama. Kemudian ada usus besar, lalu keluar melalui rektum. Itu untuk pencernaan hewan yang atau hewan ruminansia, biasanya disebut seperti itu. Nah, ini tadi ya, ini penjelasannya. Jadi di mulut sapi itu mempunyai gigi, lidah dan juga saliva. Jadi saliva ini air ludah ya, air ludah. Di situ terjadi pencernaan makanan secara mekanik ya. Kemudian esofagus ini saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dari si hewan ruminansia ya. Lambung di sana sebagai tempat menyimpan makanan sementara mamah kembali. Jadi rumen ini sebagai tempat makanan sementara. Jadi nanti sewaktu-waktu akan dikembali mulut untuk dimamah. Jadi seperti itu prosesnya untuk ruminansia. Jadi setelah masuk ke mulut dikunyah, masuk rumen ya. Setelah itu dari rumen nanti waktu itu dikeluarkan kembali. Kalau memang dia perlu fisik ya, lebih halus lagi oleh si sapi itu akan keluar lagi. Makanya kan dia sewaktu-waktu ngunyah terus gitu kan. Tapi dia ngunyah apa? Ya itu tadi, ngunyah makanan mas lambungnya. Dia keluarkan kembali ke mulut untuk di kemudian retikulum. Retikulum ini disebut sarang lebah gitu ya. Di sana tempat organisme bersatu. Jadi hampir sama prinsipnya seperti rumen terjadi fermentasi ini juga bisa mempercepat proses ya, penghancuran dari makanan yang dimakan oleh sapi. Kemudian omasum. Omasum ini jangan lipat ya, di sana sebagai tempat terjadinya. Jadi setelah sari-sari makanan ini dicerna dan retikulum, kemudian masuk ke omasum. Omasum itu akan diserap ya, airnya terlebih dahulu diserap. Kemudian abomasum menghasilkan pepsin dan juga dapat mengeluarkan produksi HCl. HCl ini merupakan selain enzim ya, jadi berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan yang ruminansia. Usus halus, tarik ke usus halus ya, dimana nanti di usus halus terjadi pencernaan enzimatik dan juga absorpsi. Jadi di usus halus itu juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Nanti enzim apa yang ditekan ya, nanti ada di slide selanjutnya. Pencernaan hewan mamalia. Nah, tadi usus halus ya. Usus itu terdiri dari 3 bagian. Ada usus atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum ya, usus harapan atau ileum. Jadi ada 3 dan ketiga-tiganya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setelah dari usus halus, di sana terjadi proses secara kimiawi dan juga terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian ke usus buntu. Jadi terjadi proses pencernaan, terjadi pembusukan ya, fermentasi. Kemudian di usus besar lebih di air yang tidak terserap di usus halus, setelah itu lari ke anus untuk dibuang. Ini beberapa enzim yang terdapat di dalam saluran pencernaan yang dapat membantu proses pencernaan secara gitu ya. Enzim tripsin, kimotripsin, peptidase itu berfungsi untuk mencerna protein. Nah, sumber untuk enzim tersebut jadi kelenjar pankreas itu kan menghasilkan getah pankreas, di mana getah pankreas itu mengandung enzim kimotripsin dan karboksipeptidase. Dia protein menjadi asam amino. Kemudian lipase ya itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, pankreas ini banyak menghasilkan enzim gitu ya. Untuk amilase dia dapat mencerna protein. Sedangkan lipid itu lemak ya. Lipase ini bisa mencerna lipid. Sedangkan di usus halus ya, di usus halus ini juga yang dihasilkan ya, ada di sakarida
ya, karbohidrat ya, kemudian sukralosa, kemudian laktosa, dan bisa itu peptida. Jadi di usus halus dan juga di lambung gitu ya, itu banyak terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi karena memang dibantu oleh adanya enzim. Kemudian perbandingan dari sistem herbivora dan karnivora ya, kita kembali ke depan tadi. Kita sudah tahu bahwa hewan berdasarkan jenis itu ada herbivora dan karnivora, hewan pemakan bahan dan juga hewan pemakan daging. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk sistem pencernaan hewan herbivora itu ususnya ususnya lebih panjang, ususnya lebih dari karnivora. Sistem pencernaannya lebih daripada si karnivora. Karena apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa herbivora itu dia kan pemakan rumput ya, tumbuh. Nah, tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali kandungan selulosanya, gitu kan? Banyak kandungan selulosanya. Selulosa itu lebih sulit dan lebih dicerna oleh tubuh sehingga dia memiliki sistem cerna yang lebih lama, yang lebih kompleks ya, yang lebih ususnya. Karena di situ memang lebih lama terjadinya proses pencernaan secara kimiawi supaya mikronutrien yang dipecah tadi bisa terserap di dalam usus halus. Jadi perbedaannya ya ini ya bentuk ususnya itu sudah. Nah, tadi secara kimiawi itu memerlukan enzim untuk membantu pencernaan. Nah, enzim-enzim tersebut dihasilkan beberapa kelenjar pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh. Ya, kelenjar pencernaan makanan yang bisa menghasilkan gitu kan. Ini ada 3 macam kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam. Yang pertama kelenjar ludah ya. Kelenjar ludah ini terletak ya, ada 3 nanti ya, ada 3 macam kelenjar ludah. Kemudian kelenjar lambung, ini terletak di lambung. Hati merupakan kelenjar ya. Kemudian empedu, pankreas, dan selanjutnya kelenjar Lieberkühn. Macam kelenjar pencernaan yang ada di dalam organisme makhluk hidup. Nah, untuk kelenjar atau rongga mulut ya, kelenjar ludah ini terletak di rongga mulut. Ada pertama kelenjar ludah bawah telinga. Jadi di bawah telinga itu kelenjar ya, namanya glandula. Kemudian kelenjar ludah di bawah lidah, kita ini aja ada pula kelenjar ludah yang glandula sublingualis. Kemudian yang ketiga ini ada kelenjar di bawah rahang atau glandula submaxillaris. Ada macam untuk kelenjar ludah. Jadi mereka sama-sama menghasilkan air ludah, melunakkan makanan sehingga makanan lebih mudah dicerna mulut. Kemudian fungsinya ya, fungsi kelenjar ludah mengeluarkan saliva ini kelenjar ludah tadi ya yang membantu proses pencernaan makanan. Dia bekerja secara reflektoris, artinya dia secara tidak langsung itu memproduksi terus-menerus akan memproduksi saliva. Kemudian kandungan yang terdapat di dalam ludah, di air ludah, itu 98% terdiri dari air. Ya. Karena terdiri dari air, oleh sebab itu yang dia cerna di dalam mulut secara fisik itu mudah karena dilunakkan oleh air. Kemudian 2% terdiri dari anorganik seperti ion kalsium, ada kandungan zat putih telur yang berbentuk seperti lendir gitu. Kemudian enzim petialin yang terdiri dari enzim amilase maltase. Itu untuk kandungan ya yang terdapat di dalam. Kemudian yang kedua ada kelenjar lambung ya. Lambung di sini dia dapat menghasilkan HCl ya. Fungsi HCl ini untuk apa? Untuk keluarnya sekretin atau hormon yang merangsang keluarnya
sistem pencernaan. Jadi tadi kan pankreas itu getah pankreas gitu kan ya. Maaf, pankreas itu kan menghasilkan getah pankreas ya. Nah, untuk memicu agar pankreas menghasilkan getah pankreas ini dirangsang HCl. HCl yang dikeluarkan oleh kelenjar lambung gitu ya. Kemudian yang kedua fungsinya getah HCl ini ya, getah lambung ini mengaktifkan pepsinogen untuk proses pemecahan protein. Jadi pepsinogen kan enzim pepsin yang bentuknya masih, jadi tubuh ini memproduksi pepsinogen itu masih non aktif sehingga perlu diaktifkan oleh sel dan berubah menjadi enzim pepsin yang nantinya siap memecah protein menjadi asam amino gitu ya. Banyak sekali ternyata. Kemudian yang ketiga ini desinfektan berarti dia ini sebagai pembunuh bakteri-bakteri jahat, kuman-kuman ya, bersama makanan ke dalam tubuh kita. Ini akan bunuh ya, akan di oleh HCl. Kemudian merangsang keluarnya polistokinin yang berfungsi merangsang empedu mengeluarkan getah. Jadi selain dia merangsang kerja getah pankreas, juga merangsang getah empedu dalam proses getah empedu ya. Fungsi HCl ini banyak sekali di dalam sistem pencernaan. Lipase ya, lipase ini juga dihasilkan di dalam ya, fungsinya untuk memecah lemak menjadi lemak serol. Kemudian renin ini bisa mengendapkan protein pada susu disebut kasein. Kemudian mukus ini bisa melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat HCl. Jadi biar lambung gitu ya, selain menghasilkan HCl dia juga menghasilkan mukus ya. Dimana kalau HCl terlalu tinggi, otomatis mukus akan secara spontan akan melindungi dinding lambung sehingga mencegah kerusakan dinding lambung kondisi yang terlalu asam. Kemudian selanjutnya kelenjar hati. Kelenjar ini salah satu abdomen yang termasuk di dalam sistem atau sistem pencernaan karena dapat menghasilkan itu empedu ya, empedu yang berperan penting dalam di hati itu kan menghasilkan getah empedu ya. Nah, getah empedu dia aktif untuk mencerna lemak dan secara umum fungsinya ya sangat penting dalam metabolisme lemak dan protein, kemudian memproduksi menjaga keseimbangan cairan di tubuh dan sebagai detox artinya dia sebagai menetralkan racun ya. Jadi hati biasanya sebagai ya itu tadi karena dia memang berfungsi sebagai detoksifikasi. Kemudian selanjutnya kelenjar pankreas. Pankreas ini terdiri dari 2 jaringan ya, dia kan ya. Dia terdiri dari 2 jaringan. Nah, ada asinin ya, asinin dia berfungsi untuk getah pencernaan berupa enzim dari usus jari. Kemudian bagian yang kedua ada pulau pankreas di sel-sel endokrin untuk mengatur kerja dari hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, enzim yang di pankreas ini nantinya akan mencerna protein, karbohidrat, lemak gitu ya. Enzim proteolitik bisa memecah protein yang dapat digunakan oleh tubuh. Pankreas juga dapat melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat gitu ya, melindungi duodenum usus 12 jari dengan cara menetralkan lambung. Jadi selain kalau mukus kalau melindungi dinding sel lambung ya, dia merupakan juga dia melindungi sel langsung dinding sel lambung ya. Tapi kalau sodium bikarbonat yang dihasilkan dia juga dapat melindungi dinding sel dari 12 jari ya. Kalau yang mukus itu lambung, kalau yang padat ini melindungi usus 12 jari dengan cara dia menetralkan asam lambung karena sodium bikarbonat bersifat basah gitu kan. Sedangkan HCl itu asam ketemu basah kondisinya akan netral. Jadi perlukan zat kimia yaitu
bikarbonat yang dihasilkan oleh si kelenjar. Kemudian 3 hormon yang dihasilkan, jadi si pankreas itu selain menghasilkan enzim, menghasilkan hormon. Enzim yaitu tadi ya, kemudian kita ke hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu ada di mana hormon insulin ini berfungsi kadar gula di dalam darah. Kalau kadar gula di dalam darah kita terlalu tinggi, nah si hormon insulin ini akan otomatis menurunkan kadar gula di dalam darah kita sehingga kalau glukagon ya, hormon glukagon dia malah dapat menaikkan kadar gula di dalam. Kalau kadar gula di dalam darah kita terlalu tinggi, otomatis glukagon ini akan bekerja ya, akan bekerja untuk menurunkan gula di dalam darah. Yang ketiga ada di mana somatostatin ini berfungsi untuk menghasilkan kedua hormon. Artinya saat kondisi kita gula darah di dalam darah kita ya, ini ya normal gitu kan, berarti dia tidak membutuhkan insulin dan glukagon. Nah, yang bekerja adalah si hormon. Jadi si hormon somatostatin saat kondisi di dalam darah kita itu sudah normal ya, dia akan menghambat kerja dari si insulin dan seperti itu. Jadi memang unik sekali gitu ya. Pankreas ini dalam menghasilkan hormon-hormon yang berfungsi dalam memberikan kadar gula di dalam darah. Yang terakhir, ini yang terakhir ada kelenjar ya, di mana kelenjar Lieberkühn ini terletak di dalam dinding halus. Jadi di dinding usus halus itu juga kelenjar Lieberkühn ya. Nah, susunannya posisi dari getah usus halus ya ada enzim enterokinase. Jadi kelenjar Lieberkühn di dalam itu menghasilkan beberapa enzim, 4 ini ya, ada 4. Enzim enterokinase ya memecah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian enzim karbohidrase dia dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian enzim dia dapat mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim lipase. Lipase ini dia hanya sedikit di kelenjar Lieberkühn gitu ya. Memecah lemak dan gliserol. Jadi itu ya ada kelenjar pencernaan yang dalam tubuh organisme untuk membantu ke dalam pencernaan makanannya ya. Jadi ada monogastrik, poligastrik, kemudian dilengkapi beberapa alat-alat pencernaan yang membantu pencernaan secara kimia ya, secara kimia tentunya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Untuk materi sistem pencernaan kita sudah bahas ya, itu lebih ke hewan tadi ya, monogastrik. Oke, sekarang akan saya berikan sedikit pertanyaan terkait materi yang saya jelaskan. Kira kalian masih menyimak atau menyimak tapi nggak ngerti ya, menyimak atau lupa ya. Saya berikan pertanyaan. Coba Desi Afriana. Hadir, Bu. Oke, Desi Afriana, coba sebutkan golongkan ya, maksudkan golongkan hewan sistem lambungnya. Dijelaskan ada lambung apa aja? Boleh? Ya. Iya, boleh. Berdasarkan sistem lambungnya, gimana? Hewan? Tadi hewan itu ada yang jenis monogastrik, sama poligastrik. Kalau monogastrik? Kalau yang monogastrik itu sistem lambung, kalau yang poligastrik itu lebih rumit. Biru. Kemudian kalau yang monogastrik biasanya dia apa kalau monogastrik? Monogastrik unggas
Unggas. makan wah, kayak Kalau biji-bijian gitu. oke, kalau yang poligastrik Sapi pemakan tumbuhan. tumbuhan. Oke. Lanjut ke Bayu ada? Hadir. Oke. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah pemecahan nutrien dalam bentuk molekul besar menjadi molekul sederhana sehingga dapat digunakan organisme untuk tujuan hidupnya. Oke. Vicky ada? Ya, Hadir, Bu. Vicky, coba jelaskan, coba sebutkan dan jelaskan jenis dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Ada yang secara mekanis dan secara kimiawi. Oke, Mas. Kalau mekanis itu makanan yang besar menjadi lebih kecil. Kalau yang Betul. kimiawi membutuhkan enzim. Membutuhkan enzim. Sama ada lagi tuh? Enzim. Apa? Ada lagi, ada yang bisa? Itu Bu, asam klorida. Oke. Klorida ya, jangan lupa. Jadi selain enzim ada asam klorida. Coba ada nggak yang bisa menyebut fungsi-fungsi HCl? Apa aja? Fungsi HCl, Yahya. Ada, Bu. Coba Yahya sebutkan fungsi yang ketahui. Apa aja tadi? Mengaktifkan peptiden, Ya. Bu. Betul. Terus peptinogen menjadi pepsin. Terus apa lagi? Jadi pepsin. Terus disinfektan, Bu. Oke, sebagai desinfektan. Ada lagi? Terus sudah, Bu. Ada lagi yang bisa menambahkan? Merangsang Bisa, oke. kolitokina. Terus ada lagi? Keluarnya sekretin untuk memecah protein, terus merangsang keluarnya sekretin ya, hormon sekretin. Oke. Paham. Kemudian Ridatus ada? Ada, Bu. Oke. Kan beberapa kelenjar pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Enzim tripsin. Enzim tripsin. Ada yang Muhammad Didit? Hadir, Bu. Coba sebutkan kelenjar apa saja yang bisa membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Seingatnya kamu aja, apa tadi? Yes. Ada banyak. Oke, pankreas. Terus? Betul. Lambung. Terus? Empedu. Betul. Air liur. Air liur. Oke, ya betul. Terus ada lagi? Kelenjar ludah ya, lebih tepatnya ya, bukan air liur. Kelenjar ludah, dia menghasilkan air liur atau saliva. Udah? Udah ya? Risa bisa menambahkan, Risa? Hati, terus ada lagi? Satu lagi? liberkulin, Bu. Ya, kelenjar liberkulin. Oke ya, sudah bisa menyebut. Kemudian Julia ada? Oke Julia, coba sebutkan bagian-bagian dari lambung hewan poligastrik. 4 bagian hewan poligastrik. Nurul Laila mungkin bisa membantu. Nurul Lailatul. Ada yang hafal mungkin? Yahya? Saya, Bu. Oh, Mei. Ada rumen,
omasum, retikulum, sama obuasum. Oke. Coba disebutkan Nurul. Tadi Nurul belum nyebutin. Coba disebutkan ulang. 4 bagian tadi apa? Oh, macet. Bisa diulang. Retikulum, Terus? obonasum, omasum, men. Rumen, betul. Coba diulang Mbak Nurul. Apa aja tadi? Omasum, Obamasum, terus? apa ulum tabu? Terus? Apa ulum? Terus? Abomasum, omasum, rum. Apa satunya? Retikulum, ya. Itu keempat bagian lambung yang dimiliki oleh hewan dengan sistem lambung kompleks, gitu ya. Kemudian pertanyaan lagi satu lagi. Ini gampang sekali ya. Ayu Novitri ada? Ada, Bu. Sebutkan jenis hewan berdasarkan jenis pakannya, maaf. Jenis pakan Karnivora, herbivora, omnivora. bedanya? Jelaskan Kalau juga. karnivora itu makan seperti kucing, anjing. Kalau herbivora itu tumbuhan seperti kambing, domba, kuda. Kalau omnivora itu segala. Segala ya. Contohnya apa? Babi, Bu. Ya. Tapi ya manusia kayak gitu. Oke, satu lagi. Aulia ada? Bu. Mana? Oke, Mbak Aulia, coba masih tadi untuk saluran pembuangan hewan monogastrik itu apa? Saluran pembuangan. Kalau untuk hewan monogastrik itu Ya. Maka kalau yang poligastrik rektum. apa? Rektum. Ada yang bisa nggak menjelaskan dari mulut sampai makanan itu keluar monogastrik? Ada yang bisa? Pertama itu makanan Nah, pertama itu yang monogastrik ya? Ya, yuk. Iya. Makanan masuk melalui mulut terus nggak on cam? ini kan ya Bu. Oke, ya. Coba. Makanan itu masuk melalui mulut terus turun ke osofagus, lanjut ke stomach, terus ke small intestine, terus langsung ke large intestinum, turun ke rektum, terus kloaka. Kloaka, ya. Kalau ya ada yang bisa gantian? Poligastrik. Andi Setiawan bisa? Bisa, Bu. Ya, oke, ayo. Untuk yang poligastrik seperti apa prosesnya? Makanan masuk melalui rongga mulut, kemudian ke esofagus atau kerongkongan, kemudian ke proventriculus, kemudian ke proventriculus ada apa aja di situ? Bagian-bagiannya. Ada rumen, retikulum, terus omasum dan abomasum, dan omasum. Betul. Habis itu lari ke Usus halus. Setelah itu rektum. Oke. Besar lupa ya.
Loh, habis dari usus halus, masa langsung keluar? Dari usus halus kemana? Usus besar. Nah, usus besar dulu. Habis dari usus besar, terus ke apa? Ke sekum. Ke Sekum, sekum. terus Kolon dan ke anus. ke anus. Nah, itu ya. Jadi itu pencernaan ya melalui saluran pencernaan yang ada di tubuh ya, baik hewan monogastrik maupun gastrik. Oke. Oke, mungkin cukup itu ya. Banyak yang menyimak, sudah banyak yang ngerti juga ya kalian. PT juga sudah saya upload